Selamat datang kembali lagi ke channel kami, Paman Crypto. Jadi hari ini kita itu mau bahas Bitcoin. Siapa sih yang nggak tahu Bitcoin? Saya rasa semua pasti tahu Bitcoin ya. Apalagi Bitcoin adalah cryptocurrency yang pertama kali keluar tahun 2009 tersebut. Nah, mungkin tahun 2009 kita nggak tahu ya apa sih Bitcoin itu. Dan harganya kan sangat murah banget pada saat itu ya. Dan saya rasa pertama kali Bitcoin keluar tuh untuk beli ataupun jual tuh nggak ada ya, masih kayak harus langsung ke orangnya langsung, nggak ada perangahnya atau siapapun. Nah itu sulitnya kita pertama kali untuk beli Bitcoin ya. Nah setelah itu Bitcoin itu juga dibuat oleh Satoshi Nakamoto. Nah dia ini bertujuan sebenarnya apa sih tujuannya dia pertama kali? Yaitu dia itu mau menjadi virtual currency sebenarnya ya, sebagai uang untuk melakukan pembayaran ya. Jadi pembayaran ini tanpa kayak misalnya bank, kalau bank kan tahu nanti pakai uang siapa. Nah kalau ini tuh semua tahu karena dia adalah public ledger. Jadi nggak ada yang kontrol. Niatnya seperti itu. Cuman seberjalannya waktu, saya rasa Bitcoin berubah dari form of payment, dia itu menjadi sebuah store of value, di mana dia itu adalah sebagai kayak emas lah, ya kan? Di mana emas tuh orang-orang merasa emas itu berharga, makanya dia punya value. Karena kan mungkin berkilau atau apa, sama seperti Bitcoin. Semua orang merasa bahwa Bitcoin sekali berharga karena dia itu cryptocurrency pertama ya. Dan tidak dikontrol oleh siapapun. Oleh karena itu Bitcoin sekarang ini berharga ya. Memang pasti nanti ada banyak pertanyaan nih. Loh, kalau gitu berarti Bitcoin bisa aja jadi nol ya. Bisa aja apa? Oh iya, jujur aja saya akan jawab bahwa bisa aja selama kalau kita tahu form of currency itu kebanyakan gara-gara kepercayaan ya. Semua gara-gara kepercayaan, makanya mereka punya value. Oke, langsung aja ya. Sekarang sebenarnya kita mau bahas tentang Bitcoin. Bitcoin itu habis ini kan mau halving. Oleh karena itu saya ingin memberikan informasi bahwa biasanya setelah halving itu karena adanya kenaikan harga ya. Cuman kita nggak mau bahas harganya, tapi kita ini mau memberikan tahu alasannya. Apa sih kalian ini bingung kan? Loh, kenapa ya orang-orang bilang halving itu harus naik atau apa gitu? Nah, sebenarnya tidak ada yang menjamin setelah halving itu naik harganya ya. Itu tidak ada. Cuman konsepnya kalian perlu tahu dulu apa itu halving. Jadi halving itu adalah dulu pertama kali di tahun 2012 ya, November. Jadi halving itu adalah peristiwa yang sangat penting dalam Bitcoin, di mana Bitcoin itu reward. Jadi kan gini, Bitcoin itu adalah punya sistem namanya proof of work, di mana para miner, kita bahas ini miner ya, miner itu akan membantu memecahkan masalah sebuah blok. Jadi masalah itu apa? Contohnya, saya ini ngirim satu Bitcoin ke Paman Felix. Nah, tapi kan kita nggak ada yang tahu nih, kalau di bank kan diverifikasi sama banknya. Oh bener nih, Paman Bitcoin ini ngirim satu Bitcoin ke Paman Felix. Nah, tetapi kalau di Bitcoin itu tidak ada yang tahu. Oleh karena itu harus ada yang ngecek, yaitu miner itu. Nah, karena miner itu mengecek, nanti dia dapat reward. Nah, tapi untuk cek ini membutuhkan kayak algoritma, kayak untuk memecahkan masalah dengan mungkin grafika gitu ya, untuk biar cepet-cepetan itu memecahkannya sulit ya. Jadi siapa yang cepat, siapa itu yang dapat reward. Seperti itu konsepnya. Nah, rewardnya itu nanti saat halving akan dipotong. Misalnya nih, biasanya orang dapat reward tuh dalam satu blok misalnya, ini misalnya ya saya, 100 Bitcoin misalnya. Nanti setelah halving itu, rewardnya nggak 100 lagi, tapi menjadi 50 Bitcoin. Nanti halving berikutnya lagi, dipotong setengah lagi, dari 50 jadi 25. Nah, artinya, kalau ini terjadi, jadi Bitcoin itu akan semakin berharga ya. Semakin berharga, yang berarti makanya mungkin gara-gara itu terjadi kenaikan harga. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, peristiwa halving menjadi peristiwa yang sangat penting dan ditunggu-tunggu oleh orang-orang. Karena anggapannya mengkonfirmasi, nih, kalau sudah halving itu Bitcoin nanti semakin berharga karena semakin sulit dapatnya. Seperti itu konsepnya. Nah, memang kalau kita tahu, Bitcoin itu kan cenderung naik setelah halving. Nah, karena value-nya dia bagi orang-orang itu naik gitu kan. Nah, karena dia ini king of cryptocurrency, altcoin lainnya itu biasanya ikut naik. Oleh karena itu peristiwa halving ini sangat ditunggu-tunggu oleh para holder kripto semuanya. Karena kita tahu nih, nanti next halving tahun 2024. Oleh karena itu makanya sekarang saya jelasin dikit, supaya kalian tahu konsepnya halving itu apa. Apa sih pentingnya halving? Seperti itu. Nah, selain itu juga, saya juga mau kasih informasi bahwa sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan hedge fund di luar negeri itu kayak tertarik sama Bitcoin kan, kayak udah institusional lah. Kita ngomong Bitcoin ini dari dulu yang kayak nggak terlalu senang orang-orang, saya tuh udah mulai kayak institusi yang kayak seneng ya. Kayak kalau kalian tahu, Bitcoin itu kan sering banget kayak dia ngomongin sama institusi ya. Bahkan sekarang itu mereka membuat namanya ETF.
Kalau kalian tahu ETF itu apa? ETF itu adalah kayak exchange traded fund ya. Jadi artinya dia itu bisa diperdagangkan di bursa saham. Yang artinya orang-orang itu kalau mau beli itu kayak bisa gitu. Kan gini, kalau mau beli cryptocurrency itu orang-orang itu pasti takut ya. Takut, sulit, gimana nih caranya gitu kan. Mungkin orang-orang yang lebih late boomer gitu, maksudnya yang lebih berumur gitu kan. Itu kan bingung nih. Tapi kalau pasar saham, mereka itu lebih mengenal, karena kan saham udah keluar duluan ya. Meskipun dulu pertama kali saham keluar, orang juga skeptis ya, apa sih saham itu? Nah, jadi ini ya, kita langsung aja lihat beritanya bahwa apa sih, siapa aja sih yang mau buat ETF ini ya. Ini banyak banget ya, kalau kalian tahu nih, ada BlackRock ini gede banget ya. Kayak nominalnya berapa? 9 triliun dolar. Kayak ini total semua, itu kayak 15 triliun dolar itu mau masuk jadi Bitcoin ETF. Nah, ini bakal nge-push harga Bitcoin ya, kalau kayak gini caranya. Kalau memang disetujui. Tapi memang untuk beberapa hari ini, beberapa minggu ini memang ETF ini masih belum ada yang setuju ya. Jadi kayak masih slow ya. Karena kalau disetujui kan mereka ini anggapannya harus beli langsung Bitcoinnya. Mungkin pelan-pelan, sebenarnya saya nggak bisa tahu ya. Tapi yang jelas ini adalah news yang bagus buat Bitcoin dan cryptocurrency juga ya. Yang artinya institusi udah mulai percaya bahwa Bitcoin ini sebagai store of value. Seperti itu. Nah, ini ya, ini juga yang tadi saya bahas masalah halving. Halving ini harganya cenderung naik karena habis halving. Kenapa? Bukan karena apa atau apa, karena memang penjelasannya adalah bahwa halving itu membuat Bitcoin itu kayak lebih berharga. Karena kan sekarang lebih sulit nih untuk mencapai Bitcoinnya, seperti itu. Dan selain itu juga, kita perlu tahu bahwa Bitcoin itu ada maksimum supply-nya, yaitu 21 juta. Dan sekarang sudah 19 juta ya. Jadi setelah 19 juta ini, untuk sampai 20 juta ini kan pasti butuh waktu. Nah, tapi karena reward-nya setiap kurang lebih 3-4 tahun itu dipotong setengah terus, kan tambah lama tambah sulit nih, tambah sulit terus untuk mencapai maksimum supply ini. Nah, oleh karena itu, kenapa Bitcoin ini bervalue ya bagi orang-orang ini. Oke, kita lanjut aja ke berita. Nah, ini ya. Jadi ini ya, ternyata SEC masih ini ya, kayak harus 2 minggu lagi bahwa masih harus info kan, gimana nih ETF-nya si BlackRock ini yang terbesar ya kita ngomong. Ini ya, nih banyak banget ya perusahaan-perusahaan lain yang mau mengeluarkan ETF juga ya. Karena kalau udah ETF kan apanya, pemerintah itu secara nggak langsung menyetujui ya bahwa Bitcoin ini, oh ya nggak apa-apa, boleh, gitu kan. Jadi kayak beritanya tuh sangat tunggu-tunggu bagi semua orang. Saya juga sangat menunggu Bitcoin TV yang kalau ada Frenzy, kayak gitu. Oh ya, saya mau info juga, ada conference ya, Indonesian Bitcoin Conference ini ya. Nah, ini juga ada tanggal 26 sampai 27 Oktober ya di Bali. Jadi mungkin kalian yang mau misalnya ingin tahu tentang Bitcoin atau apa, kalian bisa aja daftar. Memang di sini bayar ya. Ini bayar juga, tapi ada yang online juga. Ini harganya juga lumayan murah, 15 dolar. Cuman dia ini jadi ini ya, kayak menjelaskan tentang Bitcoin lah, tapi secara detail dan tag-nya ya, itu yang menarik ya. Jadi mungkin kalian ingin tahu lebih dalam atau ingin apa, bisa aja langsung aja cek aja di website-nya. Oke, untuk hari ini sekian dan terima kasih.